Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih dicerita dari penulis @agil R Saputra. Dan untuk kali ini kisah yang akan saya bawakan yaitu sebuah kisah yang berjudul Hantu Penjaga Rumah Kakek. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jawa Tengah awal tahun 2000. Malam itu mungkin sekitar pukul 10 malam. Terlihat Rudy tengah membaca koran di ruang TV. Membaca koran pagi yang selalu tidak sempat ia baca saat matahari masih di atas. Suasana rumah sudah sepi. Ayah dan ibunya sepertinya sudah terlelap di kamarnya. Rudy masih fokus membaca lembar demi lembar koran itu tanpa melewatkan satu artikel pun, ditemani siaran dari televisinya yang sengaja dibiarkan menyala. Hingga beberapa menit berlalu, di antara fokusnya, Rudy pun mulai menyadari bahwa suhu ruangan perlahan berubah menjadi panas dan gerah. Kok panas banget toh? Ucap Rudy pelan seraya bangkit dan mengibas-ngibaskan kerah bajunya. Pindah ke ruang tamu batin Rudy sambil berjalan menuju ruang tamu dengan kedua tangannya yang masih memegang sisi kiri dan kanan koran. Gini kan adem. Hingga Rudy pun duduk di sofa dan meneruskan bacaannya. Namun beberapa saat ia terduduk, tiba-tiba menyelinap bau rokok kemenyan yang membuatnya tersentak. Seketika ia menurunkan korannya, meletakkannya di atas meja, menoleh ke sekitar seraya memajukan hidungnya untuk memeriksa apakah bau itu memang benar-benar tercium olehnya. Sempat tercium beberapa saat, tapi bau itu segera hilang. Mungkin ini cuma halusinasi kerinduanku kepada Mbak Kakung saja, batin Rudy sambil mengambil lagi korannya dan hendak melanjutkan bacaannya. Namun belum sempat ia kembali membaca, bau rokok kemenyan itu tercium lagi. Bahkan kini lebih tajam, dan di antara kesunyian malam itu terdengar juga suara kretek-kretek, seperti suara tembakau dan cengkeh yang terbakar dan tengah dihisap. Suara itu terdengar seperti tepat di depan Rudy. Astagfirullah, Mbak Kakung, batin Rudy. Jujur di keadaan itu, Rudy bingung mengekspresikannya seperti apa yang dirasakannya. Hingga akhirnya Rudy pun memilih pergi dari ruangan itu dengan menutupi penglihatannya dengan koran yang ia pegang. Rudy berlari menuju kamarnya, mengunci pintu dan duduk memeluk lututnya sambil termangu di atas tempat tidur. Apa itu tadi? Apakah itu Mbak Kakung? Tidak mungkin, Mbak Kakung kan sudah meninggal, batin Rudy yang masih tampak kebingungan mengekspresikan rasa takutnya. Hingga malam itu pun berlalu dengan kejadian aneh itu yang masih Rudy pendam sendiri. Belum genap 3 minggu Rudy tinggal di rumah ini bersama ayah dan ibunya. Tepat setelah Mbak Dimejo, kakek Rudy, meninggal setahun yang lalu. Rumah ini adalah Oma Candi, rumah asli milik kakek Rudy yang kini diberikan kepada ayah Rudy untuk ditinggali. Sesuai wasiat, harusnya rumah ini dibagi 4 dengan kakak-kakak dari ayah Rudy. Tapi entah kenapa om dan tante Rudy tidak ada yang mau dan justru memberikan rumah ini sepenuhnya kepada ayah Rudy. Kembali ke cerita. Selang sehari setelah kejadian malam itu, Rudy kembali mengalami hal yang sama. Perihal bau rokok kemenyan yang tiba-tiba membaui di indera penciumannya. Kali ini bau itu sampai masuk ke kamar Rudy, membuatnya yang sebenarnya hampir terlelap kini jadi terbangun. Entah bagaimana kali ini, nalar Rudy mulai sedikit kacau, membuatnya seperti terhipnotis dan lupa jikalau Mbak Kakung sudah meninggal. Jelas, ini bau rokoknya Mbak Kakung, batin Rudy seraya bangkit dari rebahannya. Rudy mulai berjalan mendekati pintu dengan bau rokok kemenyan itu yang tercium semakin tajam.
Perlahan ia membuka pintu kamarnya, mengintip ke arah luar yang agak gelap temaram. Rokok itu seperti dihisap dan suaranya seperti menggema di ruang tamu. "Kung, Kakung," ucap Rudi dengan berbisik sambil berjalan keluar dari kamarnya. Rudi mulai melangkah menuju sumber suara itu. "Kung, Kakung," seraya Rudi berucap lagi. Namun ketika langkahnya hampir sampai di ruang tamu, seketika nalarnya mulai kembali. Rudi pun kini mulai ragu dan kembali sadar bila Mbak Kakung sudah lama meninggal. "Astagfirullah, apa-apaan ini?" ucapnya spontan ketika menyadari bahwa dirinya kini berada di gawang pintu antara ruang tengah dan ruang tamu. Bau rokok kemenyan itu belum hilang, masih tercium tajam di hidung Rudi, hingga sesosok pun tiba-tiba muncul di depan Rudi, membuatnya terpaku tidak bisa bergerak. Sosok itu hitam dengan muka gelap dan berkerudung. Mata Rudi terbelalak, mematung memandangi sosok itu yang kini mulai mengeluarkan nafasnya yang panjang dengan bunyi yang sangat mengganggu. Sosok itu mulai berjalan mendekat seraya berkata, "Sini nak, temani aku," ucap sosok itu. Seketika Rudi memundurkan langkahnya, limbung dan terhuyung ke lantai, bersamaan dengan suara teriakan yang keluar dari mulutnya. Rudi pingsan tidak sadarkan diri setelah melihat sosok tua berkerudung hitam itu. Teriakan Rudi nampaknya membangunkan orang tuanya. Sang ibu yang pertama kali mendengar itu langsung membangunkan sang ayah. "Pak, itu kayaknya ada suara teriakan Rudi," ucap ibunya sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya itu. Hingga akhirnya mereka berdua bergegas memeriksanya. Tampak Rudi sudah tergeletak di lantai. Sang ayah buru-buru mengangkatnya dan merebahkan tubuh Rudi di atas kursi di depan TV. "Rud, Rud, bangun Rud," kata ibu sambil menepuk-nepuk pipi Rudi. "Dia pasti tidur berjalan lagi Pak," kata ibu yang mengira Rudi mengalami tidur berjalan, karena memang itu sudah kerap dialami oleh Rudi. Hingga selang beberapa lama kemudian Rudi pun diangkat oleh sang ayah dan direbahkan di atas tempat tidurnya. Setelah itu ayah dan ibu pun kembali masuk ke kamarnya tanpa merasa curiga. Detik pun berganti jam hingga Rudi terbangun di sela-sela azan subuh yang berkumandang. Kepalanya pusing dan kebingungan dengan ingatan kejadian tadi yang masih hangat dalam pikirannya. Apakah ini mimpi? Batin Rudi yang melihat ia terbangun di atas ranjangnya. Perlahan Rudi bangkit dan keluar dari kamarnya, memandang tirai jendela di ruang tamu yang sedikit tersingkap. Terdengar suara riuh obrolan di arah dapur yang langsung segera Rudi hampiri. Ternyata ada ayah dan ibu di sana, tengah mengobrol di depan tungku perapian pemasak air. "Sudah bangun kamu, Le?" ucap ayah sambil menghisap rokoknya. "Iya ini Pak, agak pusing, tidak tahu kenapa," jawab Rudi sambil memijat-mijat keningnya. "Kamu semalam ngelindur lagi," jawab sang ibu. "Ngelindur gimana Bu?" tanya Rudi mendekat. Mereka pun mulai memberi penjelasan singkat tentang itu, perihal teriakan Rudi semalam dan ditemukannya tubuh yang sudah tergeletak di antara ruang tengah dan ruang tamu. Rudi tertegun sejenak mendengar cerita itu, dan ia pun kini mulai menceritakan argumennya. "Enggak Pak, Bu, semalam saya lihat setan," jawab Rudi setelah menceritakan beberapa urutan kejadian semalam. Namun ayah dan ibu malah menanggapinya dengan gelak tawa. "Alah, jangan aneh-aneh kamu itu Rud, hantu di sini sudah tidak ada," jawab sang ayah sambil merangkul Rudi dan mengajaknya berjalan menuju ruang tamu. "Dulu waktu Bapak kecil, memang katanya ada kakek tua berbaju hitam yang sering loncat-loncat di dalam rumah ini. Bapak juga pernah lihat sendiri, tapi Bapak lupa-lupa ingat sih. Soalnya itu dulu banget, waktu Bapak masih umur 4 atau 5 tahunan gitu," ucap sang ayah sambil mengajak Rudi duduk di ruang tamu. Ayah pun mulai mengecilkan suara bicaranya dan berkata membisik kepada Rudi, "Kalau kamu mengalami dan melihat sesuatu di rumah ini, ceritakan sama Bapak saja ya. Jangan sama ibu, nanti ibumu takut," kata ayah berbisik kepada Rudi. Dalam kegamengannya, Rudi pun mengangguk.
Jadi Bapak percaya kan apa yang dilihat Rudi? Ucap Rudi pelan. Percaya. Udah biasa itu, jangan takut. Jawab ayahnya seraya bangkit dan berjalan ke arah ruang belakang. Rudi mulai beranjak dari tempat duduknya, berjalan keluar rumah untuk menghirup udara segar di pedesaan ini. Tampak aktivitas orang-orang berlalu lalang melakukan kegiatannya. Pagi Mas Rudi, ucap seseorang pria parubaya yang lewat di depan rumah. Iya Pak, pagi Pak, jawab Rudi sambil tersenyum dan mengingat-ingat siapa nama orang itu, yang ternyata adalah Lek Pawiro, pengurus ladang milik mendiang kakeknya. Maklum, baru kali ini Rudi bangun pagi dan saling sapa dengan beliau. Tidak selang beberapa lama ibunya keluar sambil menenteng tas belanja, diikuti oleh ayahnya yang tampak mengeluarkan sepeda motor. Mau kemana? Tanya Rudi dengan wajah sayupnya. Mau belanja ke pasar, besok kan mau mendak Mbak Kakung, ucap sang ibu sambil bersiap naik sepeda motor bersama ayahnya. Mendak adalah tradisi Jawa untuk memperingati hari kematian seseorang. Biasanya dilakukan dengan acara doa bersama. Oh, tanggap Rudi sambil mengangguk. Ayah dan ibu pun pergi ke pasar. Rudi yang melihat matahari sudah semakin menyilaukan matanya pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Buat kopi enak juga nih, ucap Rudi sambil berjalan menuju dapur. Seraya meracik kopinya, Rudi menyalakan sebatang rokok. Dipandanginya pekarangan belakang rumah yang terlihat dari jendela dapur. Tampak angka 1955 di atas pintu gudang yang memang terpisah dari bangunan rumah ini. Betapa tuanya rumah ini, batin Rudi seraya mengambil cangkir kopi yang selesai ia buat dan berjalan ke depan untuk bersantai di ruang tamu. Pintu depan tampak sedikit terbuka dengan gulungan koran yang menyelip di sela bawahnya. Mbak Kakung ini udah 2 tahun ndak ada, masih aja langganan koran. Siapa yang bayar? Batin Rudi sambil mendekat dan mengambil koran pagi itu. Baju juragan muda, Rudi membaca koran itu sambil mengisap rokok dan menyesap kopi hitam. Nikmatnya hidup ini, batin Rudi bercanda sambil menirukan gaya duduk mendiang Mbak Kakung. Rudi membaca lembar demi lembar koran itu hingga lupa rokoknya yang habis terhirup angin. Baranya menyentuh ujung jemarinya. Brengsek, ucap Rudi spontan yang merasa terkejut kepanasan. Rudi yang mengibaskan jemarinya seketika terdiam ketika bau rokok kemenyan tiba-tiba tercium menyelinap di hidungnya. Seketika ingatannya kembali ke kejadian tadi malam. Rudi menoleh ke kanan dan ke kiri. Suasana tampak sepi. Masa pagi-pagi gini sih? Batin Rudi yang sebenarnya agak merasa ketakutan. Hingga pintu pun diketuk. Tak tak tak. Kula nuwun. Terlihat Lek Pawiro yang langsung masuk ke dalam rumah dengan menenteng setandan buah pisang. Mas Rudi, Bapak sama Ibu kemana? Ucap Lek Pawiro dengan senyum khasnya. Lagi ke pasar Pak, belanja, jawab Rudi dengan sedikit terbata. Bawa masuk saja Pak, itu pisangnya, ucap Rudi lagi mempersilahkan. Sekejap Rudi lupa dengan hal ganjil yang baru saja ia alami. Ia pun dengan ramah mengajak Lek Pawiro untuk duduk bersama dengan dirinya di ruang tamu itu. Sini Pak, rokok-rokok dulu, ucap Rudi basa-basi. Enggak Mas, saya udah enggak ngerokok. Suka sesek kalau ngerokok. Sebenarnya pengen sih, tapi enggak lah, jawab Lek Pawiro sambil sedikit tertawa. Gimana? Di sini kerasan toh Mas? Timbal Lek Pawiro. Dikerasan-kerasanin lah Pak, rumah ini terlalu tua. Enggak cocok buat saya. Besok kalau saya sudah dapat kerja, paling saya tinggal lagi di kota, ucap Rudi menjawab itu. Us, harus kerasan Mas. Jenengan itu lahir di sini loh, di rumah ini. Lawang hari-hari sampean saja dikubur di sini. Masa ndak kerasan tinggal di sini? Memang dulu setelah 2 bulan jenengan sama bapak ibu pindah ke kota. Tapi kan tetap saja jenengan itu asli orang sini. Canda Lek Pawiro seraya tertawa. Rudi sedikit tersenyum dan tertarik dengan arah pembicaraan itu. Namun ketika ia ingin berbicara dan membuka mulutnya, tiba-tiba terdengar suara dari ruang tengah, dan mereka tentu familiar
dengan suara siapa itu. Lepawiro tampak terdiam dan melirik ke arah Rudi yang juga terlihat tercengang. "Siapa itu?" ucap Rudi pelan. Lepawiro tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala saja dan bangkit beranjak, berjalan menuju ruang tengah di mana suara itu tadi berasal. Namun belum genap 4 langkah, Lepawiro berjalan. Suara itu muncul lagi. Sontak Lepawiro menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Rudi yang juga kini berdiri mengikuti langkah Lepawiro. Dengan penuh ketegangan, mereka yang sempat terhenti kini kembali melangkah. Lepawiro mengendap dan mengintip di pinggir gawang pintu, perlahan memajukan badannya dan masuk ke ruangan tengah itu. Tidak ada siapapun di sana selain sisa-sisa bau asap rokok kemenyan yang berkutat di ruangan itu. Rudi yang juga kini ikut masuk di ruangan itu tampak tercengang, kebingungan. "Mbak Kakung," panggil Rudi yang mulai terbawa suasana. "Itu bukan Mbak Kakung," timbal Lepawiro dengan wajah yang serius. "Tapi itu tadi kan suaranya Mbak Kakung," ungkap Rudi dengan nada yang ragu. "Pak Dimejo sudah meninggal, Mas. Jangan mengada-ngada," kata Lepawiro. Setelah beberapa saat mereka berdua berkutat di ruangan itu, mereka pun kini kembali keluar dan duduk di ruang tamu untuk menjernihkan pikirannya. Nafas Lepawiro tampak terengah-engah. Berulang kali ia menoleh ke kanan dan ke kiri. "Kenapa, Pak? Nggak apa-apa kan?" tanya Rudi yang mulai ketakutan. Nggak apa-apa kok, Mas. Cuma kaget saja," jawab Lepawiro. "Itu setan ya, Pak? Setan kok muncul siang-siang ya?" tanya Rudi dengan tanpa berdosa. Namun belum sempat Lepawiro menjawab, suara itu kembali terdengar, kini lebih keras dan berbeda. "Mari, duduk bersama," hentak suara itu menggema di ruang tengah. Lepawiro dan Rudi yang terkejut sontak berlari keluar dari rumah. "Itu bukan Mbak Kakung, itu bukan Mbak Kakung," kata Rudi panik di pekarangan depan rumah. "Udah gila hantu ini, muncul di terik matahari," batin Rudi seraya berjalan menjauh ke pinggir jalanan batu. Bersamaan dengan itu, ibu dan ayah datang dengan sepeda motornya yang penuh sesak dengan barang belanjaan. Lepawiro dan Rudi menoleh dengan tatapan bingung yang langsung disambut perkataan oleh sang ayah. "Malah diem aja, bantuin bapak ini, nurunin belanjaan," ucap ayah yang masih berada di atas motornya. Dengan gugup dan aneh, Rudi dan Lepawiro segera menghampiri dan membantu menurunkan barang belanjaan itu. "Tolong bawa masuk ke dapur," ucap sang ibu sambil berjalan dan masuk ke dalam rumah. Dengan agak mengendap, Rudi dan Lepawiro masuk membawa barang-barang itu, melewati ruang tengah dengan sedikit berlari kecil dan menuju dapur. Lepawiro segera berpamitan. Dengan terburu dia keluar dari rumah. "Kenapa sih Lepawiro itu?" ucap sang ayah yang sekarang sudah berada di dapur bersama ibu dan Rudi. Terlihat sang ibu yang berjalan masuk ke kamarnya, dan di sini dengan sedikit membisik Rudi pun bercerita kepada sang ayah perihal apa yang baru saja ia alami. "Yang benar saja, masa siang-siang gini?" ucap ayah sedikit tidak percaya setelah mendengar cerita dari anaknya itu. "Bener, Pak, sumpah deh, pokoknya kita harus pindah. Aku udah betah kalau terus-terusan begini," gerutu Rudi. Ayah menatap Rudi dan merangkulnya berjalan menuju belakang rumah. Tampaknya ia ingin membicarakan sesuatu. "Rud, kondisi bapak sedang sulit. Kita mau pindah kemana? Rudi tahu kan kenapa kita menjual rumah kita di kota dan pindah ke sini," ucap ayah menenangkan Rudi. Pembicaraan pun berlanjut yang mana pada intinya mereka tetap harus tinggal di rumah ini karena masalah ekonomi. Rudi pun agaknya mengerti dan sedikit mau menerima alasan itu meski dengan sedikit terpaksa. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat pukul 9 malam, Rudi sudah berada di dalam kamarnya mengisi teka-teki silang di beberapa koran yang ia bawa masuk dari ruang tamu. Sepertinya Rudi tengah ingin mengalihkan pikirannya agar tidak memikirkan semua keanehan itu. Detik demi detik berlalu, berganti dengan menit, hingga rasa kantuk pun menyerangnya.
Namun baru saja ia mau merebah dan bersiap tidur, satu suara terdengar memanggil namanya. Rudi. Begitu kira-kira yang saat itu Rudi dengar. Suara itu jelas dari luar kamarnya. Rudi menoleh ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 lebih. Dengan nada malas Rudi menjawab panggilan itu tanpa berpikir siapa orang itu. "Iya," ucap Rudi. Hingga beberapa detik kemudian otaknya mulai sadar. Suara siapa itu? Kok seperti suara Mbah Kakung? Batin Rudi dan langsung bangkit dari ranjang, seraya mengernyitkan dahinya. Seketika tengkuknya bergidik. "Astagfirullah," ucapnya sambil meringkuk di atas tempat tidurnya. Rudi, ucap suara yang mirip Mbah Kakung itu dari luar kamarnya. Rudi tentu semakin meringkukkan tubuhnya, menutupi kepalanya dengan bantal, sambil berdoa dengan terbata. Meski akhirnya suara itu tidak muncul lagi, tapi Rudi tentu masih tidak berani membuka pandangannya untuk sekedar bangkit, apalagi memeriksa. Keringatnya bercucuran, tubuhnya gemetar ketakutan. Hingga kebetulan hujan turun dengan cukup deras. Barulah perlahan-lahan Rudi berani membuka bantal yang sedari tadi menutupi kepalanya. Untung saja sang ayah masuk ke kamarnya beberapa saat kemudian. "Belum tidur, Rud," kata ayah yang langsung membuka pintu kamarnya tanpa mengetuknya terlebih dahulu. "Ayo bantu bapak, dapur bocor banyak banget," ucap ayah setelah melihat Rudi yang matanya masih terbuka lebar. "Oh, iya pak," jawab Rudi dengan sedikit terbata. Mereka pun mulai berjalan ke dapur, mengambil beberapa ember untuk menanda air hujan yang menerobos masuk di genteng dapur. Rudi tampak telingak-telinguk menatap sekeliling, dan di suatu sudut, di luar jendela dapur, ia melihat sosok yang berdiri. Wajahnya pucat dan rentah. Tatapan Rudi berhenti di sudut jendela itu. Sambil berjalan mundur, ia mencoba untuk memberitahu ayahnya yang masih membungkuk membersihkan sisa air hujan yang tumpah di lantai. Pak, ucap Rudi pelan. Sang ayah tentu kepalanya langsung menengadah dan "Astagfirullah," kata ayah yang kini juga melihat sosok itu. Tenang, sekarang kita keluar," ucap ayah seraya menyeret Rudi keluar dari ruangan dapur. Kini mereka duduk di ruang tengah, gugup dan gagap, menoleh ke kanan dan ke kiri. "Apa itu tadi, Pak?" kata Rudi tampak menahan tangis. Tenang, kamu berdoa saja," jawab sang ayah yang kakinya juga tampak gemeteran. Bersamaan dengan itu, anehnya hujan yang tadi deras tiba-tiba reda. Suasana berubah menjadi hening dan bau itu muncul lagi. Ya, bau rokok kemenyan yang baru-baru ini sering Rudi cium. "Pak," kata Rudi dengan sedikit membisik, mengisyaratkan apakah ayahnya itu mencium bau ini atau tidak. Sang ayah hanya menganggukkan kepalanya, meraih tangan Rudi dan mengajaknya untuk bangkit dari ruangan itu. Namun dengan anehnya, tiba-tiba mereka berdua tidak bisa bergerak, seperti ada sesuatu yang berat menahan kaki Rudi dan sang ayah. Dan di sini, suara dentuman mulai terdengar. Awalnya dari ruang tamu dan seakan berjalan mendentum mendekat ke arah mereka. Duk, 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 duk. Rudi sudah tidak bisa menahan tangisnya. "Pak," tangis Rudi sambil meremas tangan ayahnya itu. Suara itu semakin mendekat dan dari gawang pintu pembatas antara ruang tengah dan ruang tamu muncullah sosok hitam yang melompat-lompat. Meski tidak berani menoleh, Rudi dan ayah melihat itu dari ekor matanya masing-masing. Duk, duk, duk. Sosok itu pun semakin mendekat dengan lompatan-lompatan kecil yang aneh. Sosok berkerudung hitam itu melewati Rudi dan ayahnya yang masih duduk terpaku di ruang tengah itu. Baru setelah sosok itu benar-benar lewat dan berlalu lalang di ambang pintu ruang makan, kaki ayah dan Rudi kembali bisa digerakkan. Mereka berlari menuju ruangan yang paling dekat, yaitu kamar Rudi. Mereka masuk dan segera mengunci pintu, duduk kebingungan di atas ranjang. "Apa itu tadi, Pak? Apa itu tadi?" tanya Rudi dengan bergetar. Sang ayah terdiam sejenak, menghela nafas dan berkata, "Itu pencolor, Rud. Penunggu kerisnya Mbah Kakung. Itulah sosok yang dulu waktu kecil pernah Bapak lihat," ucap sang ayah.
Harusnya dia sudah tidak muncul lagi karena kerisnya sudah dilarung setahun yang lalu, kata ayah lagi. Terus gimana ini Pak? Kita tidak bisa kalau begini terus, ucap Rudi mendekati ayahnya. Besok habis acara mendak Mbah Kakung, Bapak bicarakan sama Pak Ade tentang semua ini, jawab sang ayah kepada Rudi. Detik berlalu, seiring ketegangan yang sudah mulai mereda, Rudi yang ingin tahu lebih jauh kembali menanyakan bagaimana pencolok ini, dan di sini ayah pun mulai bercerita. Kalau menurut Mbah Kakung, pencolok ini adalah sosok lelembut yang baik. Dia penjaga rumah ini. Dulu waktu Bapak SMP, kalau tidak salah, pernah ada maling yang masuk di rumah ini dan tidak bisa keluar dan hanya nangis mondar-mandir saja di ruang tamu, sampai akhirnya dipergoki oleh Mbak Putri yang hendak keluar ke masjid subuh hari. Kata Mbah Kakung, itu ulahnya si pencolok ini. Cuma kadang dia memang suka jahil, kadang berpura-pura jadi Mbah Kakung, dan kadang juga tiba-tiba menampakkan diri. Semua orang seperti Pak Ade dan bude-bude kamu juga pernah melihat pencolok ini, ungkap ayah di akhir pembicaraan itu. Tidak terasa sudah lewat tengah malam. Ayah menyuruh Rudi untuk segera tidur. Begitu juga ayah yang kini ikut merebah di samping Rudi. Sudah, kita tidur saja. Besok kita masih banyak kegiatan. Anggap saja tidak ada apa-apa, ucap sang ayah sambil memejamkan matanya. Rudi pun memiringkan tubuhnya membelakangi ayahnya, memejamkan matanya hingga akhirnya ia pun tidur dengan lelapnya. Singkat cerita, hari berikutnya tibalah mereka di acara mendak Mbah Kakung. Tampak seluruh keluarga sudah berkumpul melakukan doa dengan khidmat. Dihadiri oleh beberapa kerabat dan para warga desa. Mas jangan pulang dulu ya, ada yang mau saya bicarakan, kata ayah kepada Pak Ade Cokro, kakaknya, beberapa saat setelah acara itu selesai. Tampak Ibu Rudi dan Bude Siti, istri Pak Ade Cokro, tengah mengobrol di dapur. Ada masalah apa sih? Tanya Bude Siti kepada ibunya Rudi. Udah tahu Mbak, ndak apa-apa deh sepertinya. Palingan mau ngomongin hasil kebun Mbak Kakung, jawab ibunya Rudi yang memang tidak tahu menahu tentang apa yang sedang terjadi. Sementara itu di ruang tamu sang ayah mulai membuka pembicaraan dengan Pak Ade Cokro. Pencolok itu muncul lagi Mas, kata sang ayah dengan pelan. Wah, masa sih? Kan dulu kerisnya sudah dilarung, jawab Pak Ade Cokro meragukannya. Beneran Mas, saya semalam lihat sama Rudi. Apakah ini ada pertanda? Kata ayah dengan wajah yang sangat serius. Kasihan Rudi Mas, dia ketakutan. Takutnya dia hendak kerasan tinggal di sini, timpal sang ayah lagi. Pak Ade Cokro terdiam, seperti memikirkan sesuatu, dan ia pun berkata, jadi benar kata Mbak Carik ya, kalau pencolok itu memang tidak bisa dilarung, ucap Pak Ade Cokro sambil bergumam. Dan selang beberapa detik tiba-tiba wajah Pak Ade Cokro menjadi aneh melihat ke arah ayah Rudi seraya memuncungkan batang hidungnya. Wah benar katamu, ini baunya muncul, ucap Pak Ade Cokro yang juga diiyakan oleh ayah Rudi yang juga tampak mencium bau rokok kemenyan ini. Ibunya Rudi sudah tahu, tanya Pak Ade Cokro kepada sang ayah. Apakah istrinya sudah mengetahui hal ini? Nggak tahu Mas, jangan sampai dia tahu. Dia itu penakut. Bisa-bisa dia minta pindah dari rumah ini, jawab sang ayah kepada Pak Ade Cokro. Tapi nanti pasti bakal tahu sendiri loh, kata Pak Ade Cokro memperingatkan ayah Rudi. Dan benar saja, belum sampai beberapa detik saja Pak Ade menutup mulutnya. Terdengar teriakan dari arah dapur, disusul oleh Ibu Rudi dan Bude Siti yang berlari ke depan. Ada suara orang batuk-batuk di dapur, kata Bude Siti dan ibunya Rudi setelah berlari dan sampai di ruang tamu. Bersamaan dengan itu, Rudi yang mendengar teriakan itu juga keluar dari kamarnya dan menghampiri. Dan suasana berubah menjadi riuh, terutama ibunya Rudi yang memang penakut, tampak berkaca-kaca menahan tangis. Tenang, tidak apa-apa, ucap Pak Ade Cokro yang langsung beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju dapur. Diikuti juga oleh sang ayah dan Rudi yang sepertinya merasa penasaran. Pak Ade Cokro, Rudi dan ayahnya kini berada di dapur,
memeriksa setiap sudut di ruangan itu dan tidak menemukan apapun. Pak D terlihat menghela nafasnya seraya melihat ke arah jendela dapur. "Ayo ke depan lagi," ucap Pak D sambil berjalan keluar dapur. Diikuti oleh Rudi dan sang ayah di belakangnya. Dan sekira 2 langkah kaki mereka berjalan, terdengar suara yang sangat amat jelas menggema di ruangan dapur itu. "Iki aku, pencolok." Begitu suara itu terdengar, Rudi yang terkejut melompat sampai hampir terjatuh. Sang ayah terlihat memegang pundak Pak D Cokro. "Tenang, tenang, kita jalan saja keluar," ucap Pak D dengan cukup tenang. Mereka pun berjalan kembali menuju ruang tamu dengan wajah yang sudah tampak aneh. Pak D pun duduk menenangkan diri. "Jangan pada pulang ya, tidur di sini dulu malam ini," ucap sang ayah yang sepertinya nyalinya menciut. "Ada apa sih ini?" tanya ibu yang kini sepertinya ingin tahu. Sang ayah melirik ke arah Pak D, dan di sini Pak D Cokro pun mulai menceritakan yang sebenarnya, bahwa semua ini adalah ulah dari pencolok, penunggu keris Mbah Kakung yang sebenarnya sudah dilarung setahun yang lalu. Malam itu pun Pak D Cokro dan Bude Siti tidur di rumah itu, menemani mereka yang ketakutan. Dan untungnya malam itu pun berlalu tanpa ada kejadian apapun. Singkat cerita, selang 1 hari Pak D Cokro dan ayah Rudi mencoba menanyakan kemunculan pencolok ini ke Mbah Carik, sahabat lama Mbah Kakung yang dulu sempat ikut dalam acara pelarungan keris pencolok ini. Dengan menggunakan mobil, Pak D Cokro dan ayah Rudi pergi ke rumah Mbah Carik. "Untung Mbah Carik masih hidup ya," kata ayah Rudi kepada Pak D di dalam perjalanan mobil itu. "Iya, walaupun sudah sepuh, Mbah Carik ini sehat-sehat saja. Kemarin aku sempat ketemu di acara kondangan cucunya," jawab Pak D Cokro di atas kursi kemudinya. Singkat waktu sampailah mereka di rumah Mbah Carik. Seperti disambut, Mbah Carik tampak duduk di teras rumahnya. Anak lanang," kata Mbah Carik setelah melihat Pak D Cokro dan ayah Rudi keluar dari mobil. "Sini masuk. Ada apa? Kok tumben main kesini?" kata Mbah Carik lagi dengan ramah. "Sehat Pak," ucap Pak D Cokro berbasa-basi, hingga mereka pun masuk. Sedikit berbincang menanyakan kabar dan akhirnya Pak D mulai membuka topik pembicaraan itu. "Anu Pak D Carik, inget kan pencolok, penunggu keris Bapak yang dulu dilarung di Kaliprogo?" kata Pak D mengawali obrolan itu. "Ya jelas ingat toh ya, bapakmu itu terkenal bogel ya karena keris itu," jawab Mbah Carik sambil tertawa. "Iya Pak D, pencolok sepertinya kok balik lagi. Kemarin kami didatangi dan kami yakin itu adalah pencolok," jawab Pak D Cokro menunduk dengan wajah yang serius. "Balik gimana? Memangnya dia pernah pergi?" jawab Mbah Carik dengan tertawa. "Gini Yonang, sudah saya bilang pencolok tidak bisa dilarung. Pencolok itu sudah seperti istri di Mejo. Yang pertama, dulu kan yang larung bukan bapakmu sendiri, tapi anak-anaknya yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Ibumu itu dulu yang ngeyel nyuruh keris pencolok dilarung gara-gara dia sakit. Padahal sakitnya mendiang ibumu itu wajar. Cuma kebetulan saja 7 hari setelah keris itu dilarung, beliau meninggal." Begitu kira-kira kata Mbah Carik kepada Pak D Cokro dan ayah Rudi. "Terus sekarang bagaimana Pak D? Solusinya biar si pencolok ndak muncul-muncul lagi?" tanya Pak D Cokro. "Ya ndak bisa. Pencolok itu ada sebelum kalian ini lahir, bahkan sebelum di Mejo nikah sama ibumu. Gini saja, nanti kita ke rumah. Saya mau bicara sendiri dengan pencolok," kata Mbah Carik kini dengan muka yang serius. Perbincangan berlanjut cukup panjang hingga sore menjelang. Barulah mereka kembali ke rumah itu dengan mengajak Mbah Carik. "Anak dan istrimu jangan tidur di rumah dulu malam ini," bisik Mbah Carik kepada ayah Rudi sesaat setelah mereka sampai di rumah. Singkat waktu setelah bertegur sapa sejenak, ayah pun menyuruh Rudi dan ibu untuk menginap ke rumah Pak D Cokro malam ini. "Ini buat beli rokok. Pak D sama Bapak mau ada urusan malam ini," ucap Pak D Cokro sambil memberikan uang pecahan Rp20.000 kepada Rudi.
Rudi dan ibunya pun pergi dari rumah itu menggunakan sepeda motor menuju rumah Pade Cokro untuk menginap malam ini. Setelah itu berbincanglah mereka di ruang tamu sambil menunggu malam. Mbah Carik mengeluarkan selembar kain putih lusuh dan keris di balik bajunya dan meletakkannya di atas meja. "Ini mirip kan sama keris bapakmu," ucap Mbah Carik setelah meletakkan kedua barang itu. "Keris bapakmu itu sebenarnya kembar dengan keris ini. Hampir samalah. Kita dulu dapatnya sama-sama waktu tirakat di Lembah Pati. Isinya juga sama, sosok pria tua berkerudung hitam yang jalannya lompat-lompat," kata Mbah Carik lagi. Pade Cokro dan Ayah Rudi hanya bergumam heran sambil menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan singkat dari Mbah Carik barusan. Hingga Mbah Carik mulai mengeluarkan wadah tembakau dari sakunya, meracik dan melintingnya, membakarnya dan menghembuskannya ke langit-langit. "Bau ini pasti yang kemarin kalian cium," ucap Mbah Carik setelah menghisap pelintingan tembakaunya itu. "Benar sekali Pade, kayak rokoknya Mbak Kakung dulu," jawab ayahnya Rudi seraya mendekat. "Ya, pencolok itu ibarat kembaran bapakmu. Saking sayangnya dia suka meniru kebiasaan-kebiasaan bapakmu ketika masih hidup," kata Mbah Carik yang setelah itu menyuruh ayah Rudi untuk membuat kopi. Singkat cerita sambil berbincang ngalor ngidul, tidak terasa malam sudah semakin larut. Pade Cokro dan ayah Rudi sampai lupa dengan tujuannya mengajak Mbah Carik ke rumah ini, hingga suara pun muncul di sela-sela obrolan hangat itu. "Duk, duk, 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 duk." Shh. Mbah Carik menyuruh Pade dan ayah Rudi untuk diam. Itu, pencolok sudah bangun," kata Mbah Carik seketika membuat ayah Rudi dan Pade Cokro tengkuknya bergidik. Duk, 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 duk. Mbah Carik bangkit, mengajak Pade Cokro dan ayah Rudi untuk mengikutinya. "Ayo, tapi apapun yang kamu lihat, jangan lari ya," kata Mbah Carik sambil berjalan semakin masuk ke dalam rumah. Bau rokok kemenyan kembali tercium. Di sudut gawang pintu antara ruang makan dan dapur, tampak sekelebat bayangan hitam melintas, dengan lambat berjalan melompat. Sangat jelas, karena memang semua lampu dihidupkan. Mereka berjalan mengendap, mengikuti bayangan hitam itu. Masuk ke dapur dan keluar menuju pekarangan belakang rumah. "Oh, di situ pasti tempatnya," ucap Mbah Carik yang nafas tuanya terengah menuju ke arah gudang belakang rumah. "Itu ruang kerja bapak dulu, Pade," kata ayah Rudi kepada Mbah Carik. Mereka pun perlahan mendekat ke gudang tua itu. "Ayo buka," ucap Mbah Carik menyuruh Pade Cokro membuka pintu gudang itu. Namun baru saja tangan Pade menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang mengagetkan mereka semua. Dar. Begitu kira-kira suara itu berawal dan diteruskan oleh suara keributan dari dalam gudang tua itu. Seperti seseorang yang tengah mengamuk, mengobrak-ngabrik barang-barang di dalamnya. Mendengar itu Mbah Carik terlihat melepaskan keris yang sedari tadi digenggamannya dari sarungnya, seraya mengibas-ngibaskan kain putih yang mengeluarkan aroma wangi. Pencolok, ini aku Sukir. Masih ingatkah denganku?" kata Mbah Carik dengan suara yang bergetar. Setelah perkataan dari Mbah Carik barusan, tiba-tiba keributan di dalam gudang itu hilang berganti dengan suara hentakan-hentakan tanah, seperti tadi di awal. Menghentak di lantai ruangan gudang tua itu. Pencolok, teriak Mbah Carik dari luar. Dan hentakan itu pun hilang, berubah menjadi gagang pintu gudang yang bergerak-gerak sendiri sekitar 3 kali. Krek, krek, krek. Kemudian diam dan duk, duk, duk. Hentakan itu pindah keluar gudang. Ayah Rudi spontan menoleh ke kanan, ke arah di mana hentakan itu berasal, dan dia pun terkejut melihat Pade Cokro yang kini melakukan hentakan itu, melompat-lompat diam di suatu tempat. Duk, duk, duk. Mbah Carik yang menoleh pun kini berkata, "Nah, masuk ini pencolok," ucap Mbah Carik sambil memegang tubuh Pade Cokro. Menurut Mbah Carik, kini Pade Cokro kerasukan si pencolok ini. Ayah Rudi yang sedikit takut terlihat memundurkan langkahnya. Pade Cokro terus saja melompat-lompat tidak terkendali. Mbah Carik sedikit merangkulnya untuk menenangkannya.
Pencolok, ucap Mbak Carik berbisik sambil mengacungkan bilah kerisnya. Maumu apa? Kata Mbak Carik lagi. Dan di sini Pak Ade Cokro yang diduga tengah kerasukan pencolok itu pun berhenti mengentak. Pak Ade terdiam dan lama-kelamaan mulai menangis terisak. Ayah Rudi mendekat dan ikut memegangi kakaknya yang kerasukan itu. Sementara Mbak Carik terus-menerus bertanya, apa sebenarnya yang diinginkan oleh pencolok ini? Hingga entah apa yang terjadi, tiba-tiba Pak Ade Cokro terhuyung dan terjatuh lemas setelah wajahnya diusap kain oleh Mbak Carik. Ayo, dikotong masuk, ucap Mbak Carik menyuruh Ayah Rudi. Pak Ade sedikit sadar dan dipapa oleh Ayah Rudi. Sampailah mereka di ruang tengah. Itu gudang harus dirapikan, ucap Mbak Carik terengah-engah sambil bertolak pinggang. Pak Ade yang sudah semakin sadar sepertinya juga mendengar perkataan dari Mbak Carik barusan. Jadi, gimana ini Pak Ade kelanjutannya? Tanya Ayah Rudi kepada Mbak Carik. Yaitu, besok gudang harus dirapikan. Itu maunya pencolok, jawab Mbak Carik. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Mbak Carik meminta mereka untuk mengantarnya pulang. Ya wes, sekarang saya dianterin pulang. Dan jangan lupa pesan saya, besok gudang harus dirapikan, kata Mbak Carik yang langsung diiyakan oleh Pak Ade Cokro dan Ayah Rudi. Singkat cerita, setelah mengantarkan Mbak Carik pulang, Pak Ade dan Ayah Rudi kembali ke rumah dengan wajah penuh keraguan setelah apa yang mereka lalui tadi. Baru tadi aku lihat si pencolok dengan suara jelas, ucap Pak Ade kepada Ayah Rudi saat duduk di ruang tengah. Ternyata kakinya hanya satu, kata Pak Ade lagi sambil menghela nafasnya. Ayah Rudi tidak menanggapi perkataan kakaknya ini dan segera menggelar kasur lantai untuk mereka tidur malam ini. Hingga akhirnya mereka pun mulai saling merebah setelah keanehan-keanehan yang mereka alami malam itu. Kelelahan tampak di wajah Pak Ade Cokro dan Ayah Rudi, membuat mereka menjadi tidak terlalu mengambil pusing kejadian ini. Mereka pun tertidur dan bangun di subuh hari sekitar pukul 5 pagi ketika matahari sudah sedikit muncul. Ayo mas, kita ke gudang, kata Ayah Rudi menepuk tubuh Pak Ade Cokro. Bentar, nunggu langit terang dulu, jawab Pak Ade sambil bangkit dan berjalan menuju dapur untuk mencuci muka dan membuat minuman hangat. Singkat waktu sekitar pukul 7 pagi masuklah mereka ke gudang tua itu. Semua tampak porak-poranda, kecuali satu, kursi dan sebuah mesin jahit yang masih berdiri tegak. Itu barang kesukaan Mbah Kakung di masa senjanya. Memang beliau dulu gemar sekali menjahit. Dengan payah mereka merapikan ruangan sekitar 8 kali 8 meter itu hingga selesai sekitar pukul 9 pagi. Semoga yang dikatakan Mbak Carik benar ya mas, kata Ayah Rudi sesaat setelah keluar dari gudang tua itu. Hari pun berlalu. Benar saja setelah gudang itu dirapikan seperti sedia kala, pencolok tidak pernah muncul lagi, mengganggu ketenangan Rudi, ayah dan ibunya yang sampai sekarang masih tinggal di rumah itu. Hanya saja kadang mesin jahit di dalam gudang itu suka berbunyi sendiri, seakan ada yang sedang menggunakannya. Mbak Carik yang kembali dimintai pendapat perihal ini hanya mengatakan agar semua tenang, itu tidak apa-apa, dan menyuruh untuk sesekali membersihkan gudang itu. Pencolok memang bukan manusia, tapi seperti yang kalian ketahui sendiri, dia ada, dan percayalah, semua akan baik-baik saja, kata Mbak Carik menutup kisah ini. Sampai cerita ini ditulis, Rudi masih tinggal di rumah ini bersama anak dan istrinya, begitu juga dengan ibunya. Sayangnya sang ayah sudah meninggal sekitar 9 tahun setelah rangkaian kejadian-kejadian itu. Cerita ini diceritakan oleh Rudi berdasarkan cerita sang ayah dulu dan beberapa kejadian yang pernah Rudi alami sendiri. Rudi, istri, anak dan ibunya kini hidup wajar dan bahagia di rumah itu, dan sudah sangat terbiasa dengan kejanggalan-kejanggalan kecil yang mungkin sering terjadi, seperti mesin jahit yang berbunyi sendiri, bau rokok kemenyan yang tiba-tiba tercium, dan sekelebat bayangan hitam yang warawiri. Oh, pencolok minta gudangnya dirapikan, kata Rudi di akhir wawancara saya beberapa bulan yang lalu. Begitulah cerita ini berakhir, tanpa ada jiwa yang direnggut, hanya manusia yang kala itu merasa takut.
Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.